Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Menjadi seorang pemuda yang hidup di zaman sekarang ini sangatlah sulit, terutama dalam menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum muslimin dan muslimat dan pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kami akan mengisahkan tentang kisah seorang pemuda tampan lagi taat menjaga agamanya di saat keadaan sulit dan genting, yang barangkali dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini. Kisah pemuda langka yang seharum kasturi. Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya bantu like, subscribe agar semakin tersebar luas kepada kaum muslimin lainnya. Barakallahu fikum. Ada kisah nyata seorang pemuda unik menggelitik yang harum tubuhnya, yang selalu menebarkan aroma minyak wangi kasturi kemanapun ia pergi. Ia dijuluki sebagai Al-Miski, si kasturi. Namanya adalah Abu Bakar Al-Miski. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Al-Mawa'iz wal Majalis tentang kisah seorang pemuda yang menjaga dirinya dari perbuatan zina dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, ada seorang yang bertanya kepada Abu Bakar Al-Miski, "Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Anda selalu memakai minyak kasturi setiap saat?" Abu Bakar pun menjawab, "Demi Allah, sungguh aku tidak pernah memakai minyak mix sejak bertahun-tahun yang lalu. Tetapi aku akan ceritakan mengapa tubuhku selalu mengeluarkan harum minyak kasturi. Dahulu ada seorang wanita yang buruk akhlaknya. Dia menipuku dan memperdayaku sehingga aku terpaksa masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu, ia tiba-tiba menutup pintu rumahnya dan berusaha menggoda dan merayuku. Saat itu, aku sangat bingung sekali. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan untuk bisa keluar dari rumah itu." Abu Bakar pun melanjutkan ceritanya. "Dan akhirnya, aku dapat jalan keluar yang kurasa ide ini sedikit keterlaluan. Kukatakan kepadanya, izinkan aku untuk pergi ke kamar mandi sebentar. Kemudian wanita itu memanggil pembantunya dan memerintahkannya untuk mengantarku ke kamar mandi. Ketika sampai di kamar mandi, aku mengambil kotoran dan mengoleskannya ke seluruh tubuhku. Aku pun kembali kepada wanita itu dengan tubuh dan pakaianku yang penuh dengan kotoran. Wanita itu sudah menungguku. Aku melihat sendiri betapa terperanjatnya wanita itu, dan wanita itu merasa sangat jijik saat melihat keadaanku. Lalu wanita itu menjerit, marah, dan menyuruh pembantunya mengusirku keluar dari rumahnya. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan aku. Kemudian aku pun pulang dan membersihkan tubuhku yang penuh dengan kotoran. Ketika pada malam harinya, saat aku tertidur dan aku pun bermimpi, aku mendengar sebuah suara yang berkata, 'Ya Abu Bakar, engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain selain dirimu. Mulai sekarang akan kujadikan tubuhmu selalu harum di dunia sampai akhirat.' Begitulah, mulai saat itu tubuhku selalu mengeluarkan bau wangi minyak kasturi dan berlanjut sampai sekarang," kata Abu Bakar Al-Miski mengakhiri ceritanya. Kisah tentang Abu Bakar Al-Miski ini mencontohkan sikap keteladanan seorang pemuda yang teguh menjaga iman dan kehormatan dirinya, meskipun ia berada di posisi yang sangat sulit. Pertentangan antara iman dan hawa nafsu bagi seorang anak muda tentu bukan hal yang mudah. Namun hal ini tidak lantas membuat dirinya terperosok ke dalam kehinaan. Sabda Rasulullah SAW yang telah menjamin, salah satu di antara 7 orang yang diberi naungan Allah pada hari kiamat, di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seorang pemuda yang digoda untuk berzina dengan seorang wanita yang berpangkat dan cantik jelita. Namun ia menolaknya dan berkata, "Saya takut kepada Allah." Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Masih adakah pemuda-pemudi di zaman ini yang memiliki kepribadian seperti Abu Bakar Al-Miski? Jika suatu ketika muncul godaan moral yang tiba-tiba datang menghadang di depannya. Wallahu a'lam bissawab. Mari selamatkan generasi muda kita seiring makin maraknya pergaulan bebas antara muda-mudi, di mana nilai-nilai moral telah terabaikan. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi orang tua, upaya menjaga generasi muda melalui bekal pembinaan iman dan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.